Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi nih sama aku, Azza Fateha Khairunisa. Teman-teman, kabarnya gimana nih? Pada sehat semua kan? Tetap semangat ya. Di video kali ini, aku mau bahas tentang sesuatu. Apa sesuatu itu? Pada kepo nggak nih? Kalau pada kepo, jangan lupa simak videonya sampai akhir ya. Teman-teman, pernah gak sih kalian pergi ke bengkel, terus ngeliat besi yang berkarat gitu? Dan terus waktu kalian pegang, bagian besi yang berwarna kecoklatan itu akan menempel di tangan kalian. Padahal kan, besi itu warnanya abu-abu mengkilap ya teman-teman. Tapi kok bisa ya warnanya berubah menjadi kecoklatan? Kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa? Nah, warna besi yang berubah menjadi kecoklatan ini dinamakan dengan perkaratan besi atau korosi besi. Lalu, apa sih korosi besi itu? Dan kenapa bisa terjadi? Dalam video ini, aku bakal jelasin tentang penyebab korosi besi dan cara pencegahan korosi. Jadi, simak baik-baik ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan korosi besi, kita akan sedikit membahas tentang reaksi reduksi oksidasi atau yang biasa dikenal dengan reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang mengandung setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi, atau bisa juga diartikan sebagai reaksi yang mengalami perubahan biloks. Biloks atau bilangan oksidasi adalah suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dalam pembentukan senyawa. Selanjutnya adalah penerapan redoks dalam sel volta. Apabila kita perhatikan kegiatan manusia sekarang tidak akan terlepas dari hasil penemuan dan pengembangan sel volta. Peralatan elektronik dari senter, radio, kalkulator, telepon genggam, kamera, sepeda motor, mobil, semuanya membutuhkan energi arus listrik searah sebagai sumber energi utama maupun sebagai sumber energi penyalaan awal atau starter. Penerapan redoks dalam sel volta yang pertama ada dalam sel aki. Sel aki tersusun dari anoda timbal dan katoda PbO2. Setiap pasang dari Pb dan PbO2 menghasilkan tegangan sebesar 2 volt. Jadi, suatu aki 12 volt mengandung 6 pasang Pb dan PbO2 yang tersusun secara seri. Keping-keping Pb dan PbO2 dibenamkan ke dalam elektrolit H2SO4 30%. Untuk reaksi di anoda, Pb bereaksi dengan SO42- menghasilkan PbSO4 dan 2 elektron. Di katoda, PbO2 bereaksi dengan SO42- dan 4H+, serta 2 elektron menghasilkan produk PbSO4 dan H2O. Dengan bantuan arus listrik, reaksi di anoda serta katoda dalam sel aki ini dapat dikembalikan lagi ke kiri. PbSO4 dapat diuraikan lagi menjadi Pb dan PbO2. Jadi, sel aki yang sudah habis ini dapat diisi ulang atau di-charge kembali, sehingga akan kembali lagi seperti semula. Aplikasi sel volta yang kedua ada baterai perak oksida. Baterai perak oksida ini biasanya dikemas dalam kemasan logam yang sangat kecil. Karena penggunaan baterai ini untuk peralatan elektronik portabel dan kecil seperti jam tangan quartz, kalkulator, pager, dan lainnya. Masa pakai baterai ini pun terbilang cukup lama, sehingga dapat mencapai 1 tahun lamanya. Hal ini disebabkan selain karena penyediaan bahan pereaksi dalam baterai yang cukup, juga efisiensi peralatan yang tinggi dalam penggunaan arus listrik. Baterai ini terdiri atas anoda Zn dan Ag2O sebagai katoda, dengan elektrolit KOH berbentuk pasta, di mana antara ruang katoda dan anoda dipisahkan dengan separator. Reaksi yang berlangsung dalam sel ini yaitu pada anoda, Zn bereaksi dengan 2OH- menghasilkan ZnOH2 dan 2 elektron. Dan pada katoda,
Ag2O bereaksi dengan H2O serta 2 elektron menghasilkan 2 Ag dan 2 OH-. Yang ketiga ada baterai nikel kadmium. Baterai nikel kadmium adalah baterai kering yang dapat diisi kembali. Baterai ini terdiri atas anoda logam kadmium dan katodanya nikel oksida, serta elektrolitnya adalah ion OH- yang berbentuk pasta. Untuk reaksi pemakaiannya, pada anoda, kadmium bereaksi dengan 2 OH- menghasilkan kadmium hidroksida dan 2 elektron. Serta pada katoda, NiO bereaksi dengan H2O serta 2 elektron menghasilkan nikel oksida dan 2 OH-. Baterai nikel kadmium ini sama halnya dengan baterai aki karena termasuk dengan sel sekunder atau yang dapat diisi kembali karena hasil-hasil reaksinya berupa zat padat yang menempel pada masing-masing elektrode. Karena hasil-hasil reaksi yang menempel pada masing-masing elektrode ini, maka dengan memberikan aliran listrik yang searah dan dengan arah aliran elektron yang dibalik, maka baterai tersebut dapat diubah menjadi seperti semula, atau dengan kata lain dapat diisi ulang. Selanjutnya ada korosi. Korosi ini merupakan salah satu reaksi redoks yang merugikan. Korosi adalah terjadinya kerusakan suatu logam karena adanya reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Logam yang rusak karena disebabkan oleh fisik tidak disebut dengan korosi, namun dinyatakan sebagai lecet, erosi, atau keausan. Proses korosi salah satunya disebabkan oleh proses elektrokimia yang melibatkan perpindahan elektron seperti yang terjadi pada korosi galvanik. Apabila ada dua logam yang berbeda potensial reduksinya dan kontak langsung dalam sebuah media korosif, maka akan terjadi korosi galvanik. Logam yang kurang mulia akan terkorosi, sementara logam yang lebih mulia tidak akan terkorosi. Elektron dari anodik akan bergerak ke katodik, sehingga metal akan berubah menjadi ion-ion positif. Ion-ion positif ini kemudian bereaksi dengan ion negatif yang berada di larutan garam untuk membentuk garam metal. Untuk mekanisme terjadinya korosi galvanik dapat dijelaskan melalui model sistem galvanisel dari besi dan tembaga. Sistem galvanis ada 4 komponen utama, yaitu katoda, anoda, elektrolit, dan jalur aliran elektron. Pada model ini, tembaga akan bertindak sebagai katoda karena memiliki potensial elektron positif sebesar 0,344 volt. Sementara besi bertindak sebagai anoda karena memiliki potensial negatif sebesar min 0,444 volt. Sesuai dengan prinsip dasar sel galvanis, yaitu logam yang lebih mulia akan bertindak sebagai katoda, sementara logam yang kurang mulia akan bertindak sebagai anoda. Kelembapan akan berperan sebagai media elektrolit dan permukaan logam sebagai jalur aliran elektron. Ion besi akan mengalir dari kutub anoda ke kutub katoda dengan adanya media elektrolit yaitu air. Ion hidrogen akan tereduksi pada kutub katoda tembaga menghasilkan molekul gas hidrogen. Ion besi akan mengalir ke kutub katoda dan anion hidroksi akan mengalir ke anoda. Keduanya akan bertemu dan membentuk endapan besi hidroksida yang merupakan senyawa penyebab dari korosi ini. Muatan positif mengalir dari kutub katoda ke anoda melalui jalur logam luar. Sementara di dalam larutan elektrolit, elektron mengalir dari anoda ke katoda dengan membawa muatan positif yaitu kation. Sementara itu, dari anoda ke katoda akan dibawa muatan negatif yaitu anion. Di jalur luar logam, muatan dibawa oleh elektron dari anoda ke katoda. Elektron yang dihasilkan dari kutub anoda besi akan membentuk endapan tembaga pada proses reduksi. Pencegahan korosi galvanis dapat dilakukan dengan cara 1. Pemilihan material atau bahan yang tepat. 2. Penggunaan agen pelindung logam. 3.
Penggunaan inhibitor atau penghambat. 4. Perlindungan katodik. 5. Pengurangan kelembapan pada daerah kontak. 6. Penggunaan material non-logam untuk perangkat pemisah sel galvanis. Berikut adalah daftar pustaka dari referensi yang digunakan dalam video ini. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang korosi dan cara pencegahan korosi yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. See you. Thanks for watching.